Oke, kita lihat ini kemarin udah dibuktikan sampai sini, soalnya belum. Coba saya bahas soal-soalnya. Si Emeng minta makan lagi kayaknya. Tuh, minta dibukain. Eong, eong katanya. Oke, nah kita sebenarnya punya rumus ini ya. A pangkat X turunannya ini. Kalau lupa, maka setiap soal, ingat ini caranya baku. Setiap soal yang ada pangkatnya fungsi, pangkatnya ada X ya. Kita nggak usah nginget-nginget rumus yang ini. Kita tekniknya dilonkan. Sama dengan membuktikan waktu membuktikan rumus ini. Ya. Setiap fungsi yang ada pangkatnya memuat X, itu dilonkan. Prosedurnya standar, selalu begini gitu ya. Coba kita lihat. Saya nggak pakai rumus itu. Nggak pakai rumus turunan A pangkat X. Saya pakai yang dilonkan karena itu lebih umum. Nanti ada X pangkat X. Nggak bisa pakai rumus yang udah ada. Jadi caranya saya tulis Y sama dengan. Nah ini ada pangkat dalam X. Dilonkan. Ln 3 pangkat akar X. Tujuan dilonkan supaya pangkatnya bisa turun gitu ya. Sifat fungsi ln. Nah baru kita turunkan terhadap X. Ruas kirinya selalu ini. Ruas kanannya aja tergantung fungsi yang diberikan. Gitu ya. Nah ln Y turun ke X jadi apa? Ln itu selalu seper Y ya. Kali turunan Y-nya terhadap X. Atau Y aksen. Jadi ruas kirinya selalu itu. Yang pangkat fungsi itu. Tinggal ruas kanannya ln 3 konstanta. Akar X diturunkan 1/2 akar X. Ln 3-nya menempel aja konstanta. Dan selalu polanya gini. Y aksen sama dengan Y kali ln 3 dibagi 2 akar X. Kembalikan Y-nya ke awal. Yaitu 3 pangkat akar X. 2 akar X. Begitu. Ya. Selalu yang ada pangkat fungsi dilonkan aja. Kalau mau pakai rumus langsung boleh. Saya punya rumus kan kalau Y sama dengan A pangkat X. Turunannya. Kalau rumusnya ingat itu yang di sini. Ini. Ngintip dulu udah lupa. A pangkat X ln A. Ini bisa diterapkan di sini caranya. Y sama dengan 3 pangkat akar X. Nah ini A pangkat fungsi. Turunannya boleh langsung pakai rumus itu. Dia ini ya. Tetap ln 3. Cuma kalau ininya bukan X. Kali turunan ini. Aturan rantai. Kalau X. Sebenarnya kali turunan dari X itu 1. Jadi hanya ini. Kalau bukan X. Ya kali turunan dia. 1/2 akar X. Sama aja. Lebih pendek. Tapi yang ini lebih umum. Nggak usah nginget-nginget rumus yang kanan. Ya. Oke. Ngebut. But. Ada yang lagi nyalin. Biarin aja antepin. Integralnya ya balikannya aja. Kalau mau nyalin sok salin dulu. Ini pola umum menurunkan sesuatu yang pangkatnya fungsi. Lanjut soal berikutnya. Nah ini ada 2 pangkat sesuatunya fungsi pangkatnya. Pasti harus 2 pangkat U gitu nantinya ya. Jadi saya substitusi U sama dengan X pangkat 3 supaya jadi 2 pangkat U. DU sama dengan 3X kuadrat DX gitu. Atau X kuadrat DX ini kita punya DU per 3.
Batas-batasnya. Batas X sama dengan 1 menjadi U-nya 1 pangkat 3 min 1. Batas atasnya X sama dengan 2. U-nya menjadi 2 pangkat 3 sama dengan 8. Sehingga integral 1, 2, 2x pangkat 3 x kuadrat dx berubah 2 pangkat x pangkat 3 ya. Oke. 2 pangkat x pangkat 3. Batasnya menjadi 18 dalam U. 2x pangkat 3-nya menjadi 2 pangkat U. X kuadrat dx-nya menjadi du per 3. Sepertiganya di depan, du-nya di belakang gitu ya. Nah, ini menjadi apa? Tadi turunan A pangkat X itu turunannya A pangkat X ln A. Jadi kalau 2 pangkat U, 2 pangkat U apa? 2 pangkat U. Kalau diturunin kan jadi 2 pangkat U kali ln 2. Padahal hanya ada 2 pangkat U aja. Jadi per ln 2 ya. Bukan dikali, dibagi ln 2. 2 pangkat U dibagi ln 2. Dengan batas 18, tinggal masukkan aja batasnya. Sepertiga 2 pangkat 8 dibagi ln 2. Dikurangi 2 pangkat 1 dibagi ln 2. Udah gitu aja. Kan nggak bisa dihitung, paling ini bisa dihitung. 2 pangkat 8 berapa tuh nggak tahu. 2 pangkat 6 tuh 64 kali 4 256 dikurangi 2 254 dibagi ln 2 gitu. Biarin aja. Oke? Bianca, paham nggak? Benar. Kemarin di FTSL salah manggil saya. Oke, kalau mau dihitung ini. Oke, berikutnya ada notasi yang membingungkan gitu ya. Coba saya mau cerita dulu gini. Sebelum masuk ke fungsi logaritma kalau ln tuh fungsi logaritma asli atau natural. Kemudian inversnya pangkat itu atau eksponen itu fungsi eksponen asli atau natural. Nah, sekarang tadi ada A pangkat X itu fungsi eksponen umum ya. Bukan palsu. Yang depan fungsi ln itu fungsi pangkat X itu fungsi eksponen asli. A pangkat X itu fungsi eksponen umum. Bukan fungsi eksponen nggak asli ya. Nah, sebelum muncul fungsi logaritma, coba kita lihat perjalanan kita. Awalnya ada integral ini kan, yang kita namakan sebagai fungsi ln X. Dia punya inverse. Ini Y itu ya. Ini inversnya X sama dengan eksponen Y. Yang belakangan sama aja dengan E pangkat Y gitu ya. Kemudian dari sini perjalanannya dimunculkan yang mirip ini. Kalau E itu 2 pangkat ya, dimunculkan Y sama dengan A pangkat X. Ya. Oke, ini supaya ini mau ditulis Y sama dengan E pangkat X juga boleh ya. Yang penting kalau diberikan titiknya, ngitungnya tahu. Nah, ini tadi logaritma asli, eksponen asli, ini eksponen umum. Grafiknya kita lihat eksponen umum
itu seperti ini ya, kemarin udah ya. Untuk A yang lebih besar dari 1. Kalau kurang dari 1, cerminannya terhadap sumbu Y. Ini sama dengan atau mirip dengan fungsi E pangkat X ya. Kalau E pangkat X tuh ya ininya 2,718 gitu. Kalau ini 2 pangkat X. Kembali dia punya inverse. Karena monoton naik terus. Nah, punya inverse. Gambar fungsi inverse-nya gampang. Cerminkan aja ini terhadap garis X sama dengan Y. Y sama X. Ya. Y sama X, cerminkan. Sama-sama ini melalui 1, ini 0,1, ini 1,0. Nah, jadi dari Y sama A pangkat X, fungsi eksponen umum, inverse-nya nggak bisa kita hitung X-nya berapa gitu ya. Dimunculkanlah notasi baru. Bahwa inverse itu dinamakan fungsi logaritma. Gitu ya. Jadi hubungannya ini. Variabelnya nggak ditukar. Kalau digambar di grafik, variabelnya ditukar ya. Supaya fungsi logaritmanya juga dalam X. Ingat-ingat itu. Kalau di grafik, biasa ditukar. Enaknya kalau nggak ditukar itu X yang di kiri dengan yang di kanan sama. Y-nya juga sama. Ya. Oke. Jadi nanti kalau ketemu logaritma, aduh ini pusing gimana ngitungnya? Kembalikan ke hubungan ini. Gitu ya. Di tutorial ada beberapa contoh ngitungnya. Nah, kalau di SMA, kalian biasa nulisnya gini kalau nggak salah. Kok loncat? Tiap saya nulis loncat. Tuh, loncat. Mau kabur dari Bapak. Hah? Mau kabur ya? Kayak kamu ya? Sebentar. Kalau di SMA, sekarang nggak bisa ditulisin. Oh, ininya belum diambil. Biasanya ditulisnya gini ya, A-nya di atas ya. Gitu kan? Kalau sekarang di bawah. Karena kalau di SMA kalian belajarnya kelas 3. Sekarang kan balik masuk ITB jadi kelas 1. Turun. Yang standar gini di buku-buku kalkulus. Kalau di buku SMA yang standar memang gini ya. Tapi maksudnya sama aja. Banyak notasinya, aduh pusing. Saya kalau dulu kuliah ya, aduh yang logaritma umum sama eksponen umum udah aja saya korbankan kalau keluar. Paling soal B 1 biji itu. Asal yang lainnya benar. Akibatnya saya dapat C dulu. Dapat C saya kalkulus 1. Ya. Oke. 2 pangkat X, kalau 10 pangkat X ya mirip-mirip aja ya. Cuma yang satu di atas yang lain gitu. Oke ya. Itu grafiknya. Ingatnya dia inverse dari fungsi eksponen umum. Eksponen umum mirip dengan fungsi E pangkat X gitu ya. Oke. Ini udah nggak usah lah terlalu detail. Yang penting ini rumus-rumusnya aja. Nah, kalau lupa dengan ini, yang ini jangan lupa nih. Kalau nanti ini lupa, nuruninnya gimana? Integralnya gimana? Ini hubungannya antara logaritma umum dengan logaritma ln, logaritma asli, itu ini. Gitu ya. Log AX itu sama ln X per ln A. Sebenarnya kalau di SMA kita punya gini kan. Kalau saya punya log A B sama dengan ininya bisa diganti berapa aja kan ya? Log B dibagi C log A. Nah, kalau ln itu sebenarnya logaritma bilangan dasarnya E itu ya, ininya E. Jadi kalau E log B itu sama dengan ln B bagi ln A. Cuma sekarang kita nulis ininya supaya bingung di sini ya, indeks. Ininya. Bilangan dasarnya. E-nya tuh di situ di bawah. E-nya. E-nya.
Gitu. Jadi ln itu tak lain logaritma dengan bilangan dasar E. Ya. Oke. Kenapa saya bilang perlu mengingat ini? Karena kalau diminta nurunin ini suka lupa. Tapi kalau nurunin ini gampang. Ln kan 1/X biasanya lebih ingat. Ln A-nya konstanta. Oke. Turunan dari log ini, ya ini diturunkan aja. Ln A-nya konstanta, biarkan aja. Ln X-nya jadi 1/X. Dengan ingat ini, yang kanan ingat. Asal turunan ln itu 1/X, itu mah biasanya ingat. Latihan. Latihannya saya mau bahas 2 biji aja. Yang mana? Ini nggak usah nih lah, terlalu jauh. Yang nomor 1 mau yang mana? Yang C, panjang. Yang B aja biar seimbang ya. Atau yang A dan B? Enggak, yang A saya mau memberi catatan sesuatu. Oke. Gini, tadi kita punya rumus kalau Y sama A pangkat X fungsi eksponen umum, turunannya apa? Kalau lupa, ini diturunkan lagi juga gampang, dilonkan, nanti diturunkan ya. Nah, rumus ini nggak boleh dipakai ke sini. Jadi nggak boleh gini. Maka Y aksennya sama dengan, kalau nyamain dengan yang kanan, tetap gitu ya. Kali ln X, nggak boleh. Ini rumus berlaku kalau ininya konstanta A-nya. Kalau ininya variabel nggak boleh. Ini salah ya. Salah. Oh, salahnya juga bukan gitu lagi. Pakai merah dan pink, sangat salah. Tambah oranye. Gitu ya, salah. Nah, gimana? Nah, kembali ke yang di awal saya bilang, kalau ada pangkatnya memuat X, pangkatnya ada fungsi, dilonkan. Udah, itu prosedur umum yang ini juga kalau nggak ingat ya, ini dilonkan, turunkan nanti sama. Karena dilonkan pola menurunkannya sama terus. Coba kita lihat. Dilonkan. X pangkat X. Bisa turun. Tujuan dilonkan pangkat fungsinya itu, pangkat yang X itu bisa turun. Baru kita turunkan kedua ruas terhadap X. Karena memang dari awal mau ngitung turunannya terhadap X. Ini menjadi selalu ruas kirinya Y, Y aksen. Ruas kanannya perkalian ini. Ln X tambah X-nya tetap, ln X diturunkan 1/X ya. Jadi Y aksen sama dengan Y kali ln X ditambah 1. Atau Y aksen sama dengan kembalikan Y-nya. Nah, gitu ya. Nah, begitu. X pangkat 3. Ini nih mahasiswa nih. Nulis suka kurang jelas. Oke, begitu ya. Nah, kenapa dikasih 2? Karena ini sama aja. Coba kita lihat. Y sama dengan, ini dihapus saja ya. Tadi hanya untuk catatan itu A pangkat X boleh pakai rumus itu kalau A-nya konstanta. Pangkat sin X. Ya dilonkan. Ya oke lah, bertahap. Sin X gitu ya. Tuh, ruas kirinya selalu sama kan? Nanti di ujian yang lupa ruas kirinya lagi, cilaka.
Turunkan, langsung ya turunkan. Nggak usah nulis lagi notasinya. Ini perkalian. U aksen cos X. Tambah sin X-nya tetap. Nah gitu. Udah ngebrobot kayak si meong. Nah tinggal ya aksen sama dengan Y dikali. Aduh males nulis ini ya. Copy paste aja. Nyederhanain juga males. Kali ini. Ah, gimana sih nulis ya? Apaan nih? Makin tidak jelas saja ya tulisannya. Jadi latihan nulis kali nggak mau cos X ln X kuadrat tambah 1 ditambah sin X kali 2X per X kuadrat tambah 1 gitu ya. Aksen sama dengan Y nya kembalikan ke awal apa? X kuadrat tambah 1 pangkat sin X dikali cos X. Malas lah gitu aja. Jadi ingat, jangan terjebak kerumitan ngitungnya, tapi caranya dilonkan kalau ada pangkat fungsi. Atau pakai rumus A pangkat X kalau ininya konstanta. Kalau saya yang A pangkat X suka lupa turunannya. Jadi udah pakai ini aja dilonkan. Pusingnya notasinya banyak. Untunglah setelah itu halaman berikutnya notasinya nggak rumit. Integralnya satu aja yang ini ya. Oke, integralnya. Hitung integral itu. Kita arahkan supaya 5 pangkat U gitu ya. Karena kita tahu integral A pangkat X kita punya ya. Yaitu apa? A pangkat X dibagi ln A ya, tambah konstanta. Oke, kita arahkan supaya menjadi sesuatu konstanta pangkat U. Jadi substitusinya apa? Akar X ya. DU sama dengan 1/2 akar X dx. Punya itu kan. 1/akar X dx sama dengan kumaha ini teh kok sama dengan terus apa? 2 DU. Batasnya X sama dengan 1, U-nya akar 1 sama dengan 1. X-nya sama dengan 4, U-nya sama dengan akar 4 sama dengan 2. Sehingga saya punya integral 1/4 5 akar X per males nulis lagi yang sama panjang. Kasih nama aja ini si K itu ya. K sama dengan integral apa? 1/2 5 pangkat U yang ininya menjadi 2 DU. Kalau gitu nulisnya lebih teratur 2 DU. Sama 2 5 pangkat U 5 pangkat U dibagi ln 5 ya. Sama dengan 2 kali 5 pangkat 2 dibagi ln 5 dikurangi 1 pangkat 5 pangkat 1 bagi ln 5 ya, sederhanakan sendiri. Lanjut lagi.
Nah, ini udah lewat aja. Nah, sekarang kita masuk ke dunia nyata. Gini, jumlah penduduk dunia tahun 1980 sekian, hasil sensus ya. Sensus di data. Kalian pernah ngalami sensus atau enggak tahu, pokoknya di data ya, biasanya sama pemerintah itu ya. Cuma hasil sensus juga enggak eksak. Karena orang-orang yang di pedalaman kan mungkin enggak ke sensus gitu. Kayak dia gitu ya, dari dalam hutan mana itu kan gimana ngesensus ya susah. Tapi anggaplah ini udah hasil yang hampir sempurna gitu ya. Nah, yang nggak kesensus sedikit. Penduduknya segini. Nah, ingin diprediksi penduduk pada tahun 1990 dan 2019. Jadi bayangkan kita adanya di tahun katakanlah 82 atau 83 itu. Kalian masih ngelayang-layang jadi arwah itu ya, belum turun ke bumi. Tahun segitu kan. Nah, mau ngeprediksi. Nah, maka dibuatlah model matematik untuk memprediksi jumlah penduduk, pertambahan jumlah penduduk sebenarnya ya. Ini salah ini. Ini yang K, ini S, eksponensial gitu ya. Atau kalau pakai X, ya K-nya hapus gitu ya. Pokoknya itu eksponensial. Nih modelnya, ini model bukan dari orang matematik, dari orang biologi. Nah, model pertumbuhannya katanya mengatakan laju pertambahan penduduk, kalau jumlah penduduk itu saya notasikan Y ini menyatakan jumlah penduduk, laju berarti turunannya terhadap waktu ya, karena berjalannya waktu. Laju pertambahan penduduk berarti DY DT. Dengan Y itu jumlah penduduk. Variabel Y-nya, fungsi. Karena berubah terhadap waktu. Berbanding lurus atau sebanding, kalau ada kata berbanding lurus, itu berarti konstanta kali. Konstanta kali apa? Kali kalimat berikutnya. Kali jumlah penduduk saat itu. Jumlah penduduk tadi Y. Nah, ini model, salah satu model pertumbuhan yang paling sederhana. Kenapa diperbaiki? Karena model ini nanti kalau dipakai untuk memprediksi jangka panjang jelek gitu. Melenceng nilainya dengan data sesungguhnya. Nah, tapi untuk jangka waktu pendek model ini bagus. Ya. Modelnya banyak. Kalau dulu ada matematik B untuk farmasi sama biologi, model pertumbuhan tuh banyak macam-macam ya. Ya. Oke, untuk manusia katanya ya, hasil statistik menunjukkan K-nya sekian, pendekatan. Pokoknya kalau udah dunia real sebenarnya nggak ada yang hasilnya benar-benar eksak gitu ya. Kecuali istimewa fungsinya. Jadi pendekatan. Oke. Nah, dari sini dan dari data ini orang bisa memprediksi jumlah penduduk tahun sekian. Tahun berapa aja. Caranya gimana? Ya dicari solusi Y-nya. Y setiap saat. Kalau Y setiap saat tahu, ya tahun segini masukkan aja tahunnya. Nah, untuk itu supaya memudahkan hitungan, saya atau ikuti inilah. Terapkan, ini saya akan nyari solusi ini. Solusinya sementara ini kalau ada persamaan diferensial hanya pemisahan variabel. Yaitu yang ada DY satukan dengan yang ada Y-nya, yang ada DT satukan dengan yang ada T. Kalau K konstanta ikut mana aja. Ini nggak ada T-nya ya udah DT aja. Konstantanya saya masukkan di sini. Kemudian integralkan. Ini menjadi apa integralnya? Hah? Diguyur. Bener apa? Diguyur beneran.
Mana ya guyurannya? Jarang-jarang bisa ngeguyur si Kiki. Guyur. Kenapa salahnya? Hah? Hah? Itu baru aduh. Kalau diguyur aja aduh. Kayak kejatuhan Mesiu aja. Lon mutlak Y. Jangan lupa. Lon mutlak Y ya. Meskipun nanti di sini mutlaknya bisa dibuka karena Y-nya positif. Jumlah penduduk kan positif. Lon mutlak Y ini integralkan. DT jadi T. Ditambah konstanta. Itu ya. Oke. Karena Y-nya pasti positif, nggak mungkin jumlah penduduk negatif. Jumlah penduduk negatif berarti udah terbang semua ke akhirat ya. Di bumi malah hutang. Bumi hutang manusia itu nggak ada. Sehingga mutlaknya bisa dibuka. Kalau nggak ada mutlak kan lebih gampang operasinya. Nah dari sini saya bukan mau tahu ln Y. Mau tahu jumlah penduduknya. Berarti mau tahu Y-nya. Gimana? Ini supaya nongol Y-nya. Pengennya Y berapa gitu. Diapakan nih? Hah? Dieksponenkan ya. Nggak boleh dibagi ln ya. Kedua ruas dibagi ln gitu. Apa ini ln? Jadi supaya nongol kita pangkatkan. Oh, nggak ada di sini. Berarti harus saya detailkan. Sampai sini. Supaya ini keluar Y, kita komposisikan atau kita rangkai dengan fungsi inversnya. Ln fungsi inversnya pangkat atau eksponen. Jadi kedua ruas saya pangkatkan 0,0173 T ditambah C gitu ya. Nah ini jadi Y kan karena saling invers. Oke. Jadi Y sama dengan ini saya pisah tanda plus ini pangkat C kali pangkat ini. Tuh. Ya, jadi kalau ln sesuatu pengen keluar sesuatunya di pangkatkan. Sok yang mau nyalin. Nah, jadi ini. PD itu persamaan diferensial ya. Nah, sekarang saya mau memprediksi tahun 1990. Gimana? Saya set aja ini tahun ke 0 ya, supaya ngitungnya nggak ribuan. Tetapi belum bisa ngitung karena ada C-nya ini. Nah, saya hilangkan pangkat C-nya, bukan dihilangkan, dihitung berdasarkan ini. Jumlah penduduk pada tahun ke 0 ya, saya nggak mau ngitung pakai ribuan. Boleh pakai ribuan juga pada tahun 1980 gitu. Di sini boleh 1980, tapi nggak enak. Saya set ini tahun ke 0. Jadi Y0 sekian. Y tahun ke 0 sekian. Masukkan ke sini. Waktu T-nya 0, Y-nya 4,433 miliar. Banyak ya? 4,433 miliar. Kalau rupiah gitu, 100 ribuan ditumpuk di ruangan ini bisa nggak cukup. Ini waktu T-nya 0, Y-nya sekian. T-nya saya masukkan 0 di sini. Jadi ini pangkat 0, 1 dapat pangkat C-nya. Nggak usah C-nya, cukup pangkat C karena tadi nanti kita masukkan ke sini pangkat C-nya itu. Jadi Y-nya dapat sekian. Udah, tahun berapa aja bisa diprediksi. Tahun 1990 berarti T-nya berapa? 10 ya. Karena ini 0 saya set. Tahun 1990 berarti T-nya 10.
Hah? 2025 mah banyak banjir. Nanti berkurang kalau dihitung penduduknya. Oke. Itu Sumatera kok banjir gede gitu ya. Jadi ini prediksi berdasarkan model pertumbuhan, namanya model pertumbuhan eksponensial yang tadi itu ya. Nah, tahun 2019 prediksinya 2019 berarti ini 0, 2019 berarti 39 ya dari ini. Y39, masukkan T-nya 39. Loh, kenapa 10? Salah ya? Ini harusnya 39 ya? T-nya 39. Nah, jumlahnya sekian, tapi ininya mah benar hitungannya. Nah, sekarang kita bandingkan dengan sensus. Data WHO katanya tahun 1990 sekian hasil sensus. Mirip ya, cuma beda 0,01 miliar sebenarnya. Ya banyak, tapi terhadap persentase itu kecil lah. Dari 5,27 selisihnya 0,01. Kayak dia bilang Galatnya cuma 1%, airnya sama hasil prediksinya. Hah? Iya. 1%-nya kemana? Diminum ya. Tapi tahun 2019 bedanya cukup jauh ya. Hampir 1 miliar ya. 8,7 sama 7,6. Ya hampir 1, sekian. Nah, memang model pertumbuhan DY, DT sama dengan K kali Y itu masih bagus kalau jangka waktunya nggak terlalu panjang. Kalau panjang jelek. Nanti diperbaiki sama orang biologi modelnya. Matematik bagian nyelesainnya. Jadi kulinya dia mereka. Gitu ya. Oke, nggak bagus kalau panjang. Coba kita lihat kalau lihat solusinya. Kalau T-nya menuju tak hingga besar sekali. Ini E pangkat jadi berapa? Ingat grafik E pangkat. E pangkat tuh gini ya. Kalau T-nya menuju tak hingga, dia menuju tak hingga. Berapapun kecilnya ini, kan T-nya tak hingga ini. Seolah E pangkat tak hingga. Maka jumlah penduduk jadi tak hingga. Udah nggak wajar modelnya. Karena penduduk kalau kebanyakan kan banyak perang. Banyak kelaparan. Nah, jadi untuk jangka waktu panjang tidak bagus. Yang menjadi kurang baik yaitu yang mati nggak dihitung. Gitu ya. Perang banyak mati, kelaparan banyak mati. Apalagi udah terlalu penuh mungkin berdiri aja sebelahan udah nempel gitu ya. Mending kalau sekelilingnya cantik-cantik gitu ya. Sekelilingnya kayak dia gitu. Mati gua dihimpit. Oke, nah dua soal ini mirip dengan yang barusan. Coba kita lihat. Klik aja ya. Atau ditulis. Tulis pasti jawabannya. Ya udahlah ditulis lah. Karena waktunya cukup. Kita lihat soal berikutnya. Ini persis sama yang barusan. Sebenarnya cuma membebek aja sama yang barusan. Cuma sekarang yang tumbuh bakteri gitu ya. Konstantanya nggak diketahui konstanta pertumbuhannya. Tapi kembali. Laju pembiakan bakteri. Bukan bakterinya ngegedein terus ini. Bakterinya membelah. Ya, jadi tambah banyak. Laju pembiakan bakteri sebanding dengan jumlah bakteri saat itu. Jadi kita mulai notasikan. Misal jumlah atau banyaknya bakteri. Kalau jumlah, takutnya salah. Banyak
Ya, bakteri. Itu apa? Sebut aja Y itu ya. Kemudian misal T itu waktu. Kita hitung waktunya dalam jam ya. Ya, satuan sebenarnya udah nggak terlalu penting asal seragam. Nah, ini laju pembiakan berarti perubahan atau pertambahan atau pengurangan jumlah bakteri ya. Perubahan jumlah bakteri terhadap waktu. Sama dengan yang tadi, sebanding berarti konstanta kali jumlah bakterinya Y. Persis yang tadi. Kemudian saya set. Misal pukul, kenapa bunyi? Suka ngabisin baterai nih bunyi. Bentar. Sebentar, ini HP jelek nih, udah harus diwanti-wanti, belum dapat izin beli yang baru. Tuh, retak. Gara-gara kantongnya bolong. Beletuk. Misal pukul 12 itu sebagai T sama 0 ya, saya nggak mau ngitung pakai angka 12. Enggak juga nggak apa-apa, kalian mau hitung pakai 12 juga boleh ya. Ini nggak wajib. Jadi saya punya Y0 berapa? Jumlah bakteri pada pukul 12 10.000. Kemudian saya juga dapat data setelah 2 jam berarti Y2 40.000. Ditanya Y5 ya, pukul 17. Oke, kayak tadi aja. Saya tinggal membebek aja. DY. Y saya pakai pemisahan variabel KDT. Integralkan. Nggak usah pakai merah integralnya. Biasa-biasa aja, nggak ada yang istimewa. Apa tadi? Nggak lupa? KT ditambah C. Itu ya. Persis tadi. Karena Y pasti besar 0 kan? Maka mutlak Y bisa saya hilangkan. Nanti yang di tutorial nggak bisa dihilangkan. Yang pendinginan, hukum pendinginan Newton nanti. Bukan nggak bisa dihilangkan. Kalau negatif, dibukanya jadi minus gitu ya. Jadi pentingnya ini. Kalau positif ya langsung buka. Kalau negatif ini. Gimana kalau bisa positif bisa negatif? Harus dipecah 2, nggak akan keluar lah. Terlalu panjang padahal sama aja. Jadi saya punya ln Y sama dengan KT tambah C. Mutlaknya dihilangkan. Di E pangkatkan langsung aja ya. Y sama dengan, boleh di ujian langsung aja gini. KT tambah C. Boleh juga langsung gini nih. Ini udah langsung dipecah. E pangkat C kali E pangkat KT. Kalau bingung lihat yang pertumbuhan manusia tadi. Yang sebelumnya. Nah, saya pakai ini untuk menghilangkan konstantanya. Saya punya 2 syarat. 2 konstanta ini C dan K bisa dihitung. Y0 dulu. 10.000. Artinya Y-nya 10.000 saat E pangkat K kali 0 ya. Bukan KO, K kali 0. Jadi E pangkat C-nya sama dengan 10.000. Sebenarnya selalu E pangkat C itu kondisi saat T-nya 0. Jadi Y-nya bisa saya tulis dulu 10.000 E pangkat KT. Pakai syarat kedua, Y2 sama dengan 40.000. Kalau nggak salah tadi, bener nggak? Benar ya.
Sehingga apa? 40.000 tuh cuma hitungan-hitungan SD. 10.000 E pangkat K kali 2 ya. E pangkat, kita mau nyari K-nya ya. Sama dengan 40.000 bagi 10.000, 4. Gimana supaya K-nya keluar? Hah? Lon lagi, betul. Dilonkan aja supaya pangkatnya itu turun. Kedua ruas dilonkan. K kali 2 sama dengan ln 4. Itu K sama dengan ln 2. Paham? Kenapa? Ini dicoret ya? Tinggal 2 gitu? Enggak, ln 4-nya dibikin jadi ln 2 pangkat 2 sama dengan 2 ln 2. Nah, ini baru yang dicoret. Nggak boleh ininya mah. K-nya ln 2. Dapatlah solusinya saya. Y sama dengan merah lagi Y sama dengan 10.000 E pangkat ln 2 dikali T. Dikurung ya. Takutnya dibaca ln 2T gitu. Ln 2 dikali T. Oke? Nah, dengan demikian pertanyaannya tadi Y5. Y5. Y5 sama dengan 10.000 E pangkat ln 2 dikali 5 sama dengan 10.000. Nggak usah disederhanakan lah. Udah aja 5. Gimana sih? E pangkat 5 ln 2. Bisa disederhanakan kalau mau. Gimana? E pangkat ln 2 pangkat 5 gitu kan? Sama dengan 10.000. 5-nya ke depan. Apa? Nggak bisa ya? E dan ln kan saling inverse. Jadi 32.000. Kalau tahun-tahun lalu. Oh, ini harusnya 320.000. Lanjut. Sama lagi ini ya. Sama lagi nih. Cuma ini berkurang bukan bertambah. Saya salin dulu. Nah, ini akibat memancarkan sinar radioaktif. Kayak yang di Serang itu ya. Ada sinar radioaktif katanya. Unsur ini karbon 14. Nulisnya teh gimana ya? Saya udah lupa saya kimia. 14-nya taruh di mana? Di sini? Hah? Bukan ya? Di atas? Sini? Sini ya? Nggak tahu lah. Kimia udah lupa. Jadi zat radioaktif kalau memancarkan sinar radioaktif pasti ininya berkurang ya. Kalau nggak enak aja dapat memancarkan sesuatu ininya tetap gitu. Ya nggak bisa. Hukum kekekalan massa itu berlaku. Oke. Nah, akibat memancarkan sinar radioaktif karbon 14 meluruh maksudnya berkurang beratnya dengan laju sebanding dengan jumlah zat saat itu. Mulai kita notasikan lagi. Misal apa? Y apa? Jumlah zat ya. Atau masanya atau apalah beratnya zat saat T itu ya. T-nya adalah waktu dalam tahun.
Jadi apa? Lajunya perubahan Y terhadap waktu sama dengan sebanding, berarti konstanta kali jumlah saat. Jumlah saatnya tadi jumlah saat Y. Waktu paruhnya, ya kan paruh kan, kalau burung paruh gitu kan. Waktu paruhnya bukan di sini waktu menjadi separuh gitu ya. Waktu paruhnya sekian tahun. Bila saat awal terdapat 10 gram, berapakah beratnya setelah 2000 tahun? Jadi gimana itu? Saya punya syarat apa? Saat awal 10. Ini betul? 10 gram. Waktu paruh 5730. Berarti setelah 30 tahun tinggal 5. Nah, punya 2 syarat. Memang perlu 2 karena nanti diintegralkan muncul konstanta lagi. Ada 2 konstanta, bisa dihilangkan 5 ini. Udah, sisanya sendiri aja ya. Sama lagi. Tanya si Kiki kalau nggak bisa ya. Oh enggak, kita hitung. Hitung aja lah. DY bagi Y sama dengan KDT. Ini ada dosen yang membolehkan langsung aja solusinya dari sini. Karena sama-sama lagi Y sama dengan apa? E pangkat C kali apalah gitu ya. Nggak apal, ya udah dihitung kalau nggak apal. Ke pinggir aja ya, supaya nggak habis tempat. Ln mutlak Y sama dengan KT. Y selalu besar 0. Sehingga nggak perlu mutlak. Tambah C, kurang C itu dikurangi 70%. C, di E pangkatkan lagi, langsung aja. Y sama dengan E pangkat C kali E pangkat KT ya. Kalau belum paham kenapa jadi ini, lihat yang contoh pertama. Karena sama, persis sama. Nah, kita hilangkan. Nanti pasti ini tuh syarat waktu T-nya 0, 10. Tapi kita hitung aja. Y 0 sama dengan 10. Sehingga 10 sama dengan E pangkat C kali E pangkat K kali 0. Sehingga E pangkat C-nya sama dengan 10. Tulis lagi, sekarang ini udah ketemu. Ya. Ini kalau T-nya membesar, ini nilainya membesar mengecil? Hah? Masa? Kalau T-nya menuju tak hingga, ini menuju berapa? Tergantung K-nya. Kalau negatif jadi 0. Dan memang nanti K-nya akan ketemu 0 dari data. Kita lihat aja. Y 5730. 5. Berarti 5 sama dengan 10 E pangkat KT. Hah? Oh, iya. Capek tuh nulisnya panjang. 5, 7, 30. E pangkat 5730 K sama dengan setengah gitu ya. 10-nya kedepankan. Lonkan 5730 K dilonkan sama dengan lon setengah kan? K-nya sama dengan lon 2 tuh kan sama dengan lon 2 pangkat min 1 sama dengan min ln 2. Nah, min ln 2 dibagi 5730. Ln 2 positif negatif? Hah? Kalau lupa, lihat grafik ln. Ln sama E pangkat nggak boleh lupa. Ln melalui 1,0. Nah, ini 1, 2 di sini. Ln-nya positif. Jadi ini negatif ya. Min ln 2 negatif. Begini, K-nya negatif. Jadi Y sama dengan
E pangkat C lagi. 10 tadi udah ketemu. Min ln 2 dibagi 5730 T. Ya. Kita lihat kalau T-nya menuju tak hingga, ini menjadi E pangkat min tak hingga. Lihat grafik E pangkat. E pangkat grafiknya seperti ini. Kalau pangkatnya min tak hingga, ya T-nya menuju tak hingga, E pangkat min tak hingga, berarti lihatnya ini. Ya. Pangkatnya ini negatif sekali. Dia akan menuju 0. Memang saatnya habis gitu ya. Karena udah diserap sama kita gitu ya. Saat radioaktifnya. Terus kita juga mati. Oke, pertanyaannya tadi, berapa beratnya setelah 2000 tahun? Meninggal kira-kira 2000 tahun deh, hitungan deh. Ya nggak apa-apa. Setelah 2000 tahun, Y menjadi 10 E pangkat min ln 2 per 5730 kali 2000. Males ngitung ya. Kalau tanya, kan itu waktu paruh tuh si beratnya itu setengah dari berat awal. Berarti harusnya itu 5 nggak sih Pak? Soalnya berat awal. Iya 5. Tuh 5. Yang di bawahnya Pak. Bawahnya. Ini 5. Setelah sekian. Ini 5, 10-nya ke depan kan? Hitungan saya mah teliti. Kalau kita ini ya ada satu bagian yang saya lupa mengisi ke diktatnya. Jadi udah saya tulis di sini. Sama aja sebenarnya, cuma agak geser dikit gitu ya. Yang namanya hukum pendinginan Newton. Ini udah saya tulis supaya cepat. Kita copy aja ke K09. Masih masalah yang sama ya. Tuh lihat bagus ininya kan. Coklat gitu. Dapat dari mana coba? Enggak, dari sini. Nah ini di crop aja. Oke. Hukum pendinginan Newton. Sebenarnya bisa pendinginan, bisa pemanasan. Kalau ini tadinya air es ditaruh di ruangan ini kan dia jadi lebih panas. Atau ini kopi taruh di ruangan ini jadi lebih dingin. Sama aja pendinginan atau pemanasan. Nah gini. Sebuah benda dengan temperatur T. Di tutorial kalau ada tulisannya dengan suhu T ganti jadi temperatur ya. Karena kalau suhu tuh beda. Suhu tuh yang ada di kelenteng. Yang jagoan silat itu suhu tuh. Temperatur T diletakkan dalam ruangan yang temperaturnya R. Aduh, itu bisa. R. Bayangkan kalau ini temperaturnya 50 derajat. Ditaruh di ruangan ini yang temperaturnya 25. Ini akan turun, betul? Tapi temperatur ruangan nggak naik ya. Sebenarnya naik kecil sekali, nggak ada artinya. Karena ini besar sekali, ya meskipun panasnya pindah, yang ruangan tetap aja 25 itu. Atau ruangannya pakai AC, jadi selalu 25. Yang ininya naik temperaturnya, ruangannya tetap 25 gitu ya. Jadi R di sini konstanta temperatur lingkungannya, ruangannya. Tapi temperatur bendanya berubah. Bisa tadinya lebih dingin jadi naik, atau tadinya panas jadi turun. Nah, hukum pendinginan Newton, ini si Newton hebat ya. Manusia tahun 1600-an ya. Banyak sekali dipakai. Oke. Hukum pendinginan Newton mengatakan laju perubahan temperatur benda
entah menjadi lebih dingin atau lebih panas, pokoknya perubahan temperatur benda sebanding, nah kembali kalau gitu berarti ini, kalau temperatur benda tadi T besar, maka ini kan laju perubahan temperatur benda yang diamati bendanya, karena ruangan mah temperaturnya konstan. Sebanding berarti konstanta kan, kali, nah bukan kali temperatur benda, kali perbedaan temperatur benda dengan lingkungannya, dengan ruangannya. Jadi ada bedanya di sini. Cuma linear, jadi sebenarnya ke bawahnya nanti sama aja. Cilok, Mbak, gitu ya. Nanti di ujian nggak dibilang. Hanya dibilang misal kopi di temperatur awal 90 derajat diletakkan di ruangan yang temperaturnya 25 derajat. Hukum pendinginan Newtonnya harus tahu. Yang diamati konsentrasinya ke si kopi ini ya. Contoh, udah ininya apa? Kondisinya ini aja. Contoh, segelas kopi saat awal diseduh temperaturnya 95 derajat Celcius. Kalau nggak pakai air panas kan nggak bagus. Tapi saat diminum jangan 95, kan dibiarkan dulu supaya mendingin. Katanya bagus tuh diminum antara temperatur 60-70. Saya nggak tahu, saya nggak suka kopi. Kopi buek-buek, bikin racun ke tubuh. Kemudian diletakkan pada ruangan yang temperaturnya 25. Kemudian diamati, setelah 5 menit, temperatur si kopi jadi 70. Tentu saja nurun. Temperatur kopi akan menurun terus nggak? Suatu saat sama dengan ruangan ya. Kalau temperatur kopi udah 25, nggak akan jadi dingin, 24, 23. Enak, nggak usah beli lemari es gitu mah ya. Nanti ditaruh di ruangan temperaturnya jadi 0 derajat gitu, enggak ya. Temperatur kopi secara umum pasti lebih besar dari temperatur ruangan. Kalau lama sekali paling sama. Berapa temperatur kopi setelah 20 menit? Setelah berapa menit temperaturnya menjadi 50 derajat? Oke, kita akan bahas ini. Sama aja kayak tadi kan. Pakai, misalnya temperatur kopi dan T ini waktu dalam menit. Ya, saya pakai menit. Mau pakai jam juga boleh. Jadi 5 menitnya nanti harus 5/60 jam itu. Pemisahan variabel yang ada T dengan DT. Ciluk, Mbak. Yang ada, belum ya, baru ditulis R-nya. Oke, sekarang belum juga, baru dikumpulkan datanya. Waktu awal T0 sekian, setelah 5 menit temperaturnya sekian, baru sekarang dicari solusinya. So, mau salin dulu cepat. Kalau nggak usah nulis, cepet saya. Ini nulis kemarin hampir jam 11 malam sambil ngantuk. Akibatnya. Hah? T5. Bener juga dia ya. Tapi di bawah saya pakainya berapa ya? Di hitungan. 60. Hah? Oh, ini 60. 60 ya. Jangan-jangan di hitungannya pakai 70. Nggak tahu nanti. Kita lihat di bawah nanti. Oke. Mulai pemisahan variabel yang ada T besar dengan DT besar. Yang ini ya. Integralkan. Nah, integral du per U itu ln mutlak U.
Tapi ini kan beda. Ya. Jadi kita substitusi dulu T-25-nya. Karena masih beda. Ini mah DU per U itu ya. Ini DT dibagi, bukan dibagi T, dibagi T-25. Cuma karena linear nanti jadi sama aja. Substitusi ini. Supaya jadi satu kesatuan. U. DU sama DT. Hitung lagi. Ini ya. DT-nya tetap jadi DU. Bawahnya jadi U. Ini baru bisa ln mutlak U. Begitu? Sama dengan tadi kan ya. Sama aja pola ngitungnya. U-nya saya kembalikan ini. Oke. T-25 selalu positif nggak? Hah? Pengen diguyur lah. Pasti positif ya? Ya kalau T-nya ditunggu sehari ya jadi 25 kayaknya. Tapi enggak secara umum dalam beberapa menit T-nya masih lebih dari 25. T besarnya. Oke. T-25 pasti non negatif untuk jangka waktu yang enggak terlalu panjang. Sehingga mutlaknya bisa dibuka. Non negatif. Ya. Atau positif lah gitu lah. Boleh. Nolnya nanti aja. Itu setelah 24 jam. Udah jam ujiannya juga udah habis. Oke, saya buka mutlaknya. Kembali, saya pengen keluar T besarnya jadi di E pangkatkan ya. E pangkatkan. Nggak ditulis juga nggak apa-apa, langsung T-25 sama dengan ini gitu. Nah, dari sini ke sini juga boleh langsung. Jadi T-nya dapat T besarnya ya. Ada dua konstanta, E pangkat C dan K. Pakai syarat. Hah? Apanya dikurung? Ah, jangan dikurung-kurung. Zaman bebas nggak di penjara. T095 tadi. Masukkan T-nya 0, T besarnya 95 temperatur kopinya. Begitu? Nanti si Neng masih nyalain. Sok, Neng, salin dulu, ditungguin. Tadi nggak direkam. Tapi hitungannya gampang, nggak usah diulang. Pertanyaan yang B, kapan temperatur kopi jadi 50? Ya masukkan aja ininya 50, berapa T-nya dicari? Nah, gitu ya. T-nya dicari supaya 50. Nah, ini hitung-hitungan biasa lagi. Ini 25 per 70 sama dengan ini. Supaya keluar, dilonkan. Kedua ruas dilonkan, hitung ketemu aja udah gitu.